Dipermuliakan nama-Mu dan diberkatilah Engkau Bapa, pencipta langit dan bumi. Terima kasih Tuhan untuk siang ini bisa melayani di GPI Intermak BSD. Bapa, urapi kami yang hadir. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu dan kesaksian hamba-Mu. Dan pakai mulut bibir hamba-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Tutup bungkus dengan darah dan kuasa-Mu. Permuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom, ada sukacita? Terima kasih Pak Stephen yang sudah memberikan saya kesempatan untuk melayani kedua kalinya. Waktu itu tahun 2019 ya. Kira-kira dewasa muda pernah dengerin kesaksian saya enggak? Mungkin ada beberapa ya. Boleh angkat tangan enggak? Jadi saya tahu. Kayaknya banyak yang belum ya. Nama saya Jonathan Tan. Saya adalah mantan transgender. Ada yang tahu enggak transgender? Tahu ya? Transgender itu adalah laki-laki yang sudah dioperasi menjadi perempuan atau sebaliknya. Saya diselamatkan nama Tuhan itu tahun 2018. Tapi itu perjalanan yang panjang. 7 tahun Tuhan pulihkan hidup saya. Akhirnya saya menemukan identitas saya yang sebenarnya dari Tuhan Yesus Kristus. Multimedia, bisa tolong video saya ditayangkan? Saya dari 2018, dari bulan Januari, saya sudah bertobat. Sampai hari ini sudah berjalan berapa tahun ya? 5 tahun ya. Hidup itu adalah perjuangan. Kita harus memperjuangkan hidup kita sampai Tuhan manggil hidup kita. Jangan sampai setengah-tengah udah itu balik lagi. Wah, itu mendukakan hati Tuhan. Dengan sisa usia saya sekarang 63 tahun. Saya tidak pernah tahu kapan Tuhan manggil saya untuk pulang. Tapi di sisa usia saya ini, hutang saya terlalu banyak sama Tuhan. Jadi saya harus melunasin hutang-hutang saya. Dengan apa? Saya harus menjadi saksinya Tuhan. Dan saya harus memberitakan kebenaran. Karena kebenaran itu yang membuat hidup kita itu menjadi benar, bukan pembenaran. Ya, videonya bisa dimulai. Suaranya juga bisa dikeluarin. Yesus, kau datang memanggil namaku. Kau sahabat yang setia, penolongku. Yesus, ku datang memanggil namamu. Kau mengangkatku dan menuntunku di setiap waktu. Bersamamu ku takkan goyang, bersamamu ku hadapi segala
Kau datang menolongku, bersamamu ku takkan goyang. Bersamamu kau beriku kekuatan yang baru. Ku persembahkan hidupku, Yesus ku percaya. Yesus kau datang memanggil namaku, kau sahabat yang setia penolongku. Yesusku datang memanggil namamu, kau mengangkatku dan menuntunku di setiap waktu. Bersamamu ku takkan goyang. Bersamamu ku hadapi segala persoalan. Di saat badai menghadang langkahku, kau datang menolongku. Bersamamu ku takkan goyang. Bersamamu kau beriku kekuatan yang baru. Ku persembahkan hidupku, Yesus ku percaya. Bersamamu ku takkan goyang. Bersamamu ku hadapi segala persoalan. Di saat badai menghadang langkahku, kau datang menolongku. Bersamamu ku takkan goyang. Bersamamu kau beriku kekuatan yang baru. Ku persembahkan hidupku, Yesus ku percaya. Yesus ku percaya. Oh, Yesus ku percaya. Itu adalah identitas palsu. Yang namanya palsu itu bohong. Kelihatannya sih nyaman, kelihatannya enak. Tapi sebenarnya hidup penuh dengan kebohongan itu gak enak. Yang ada dalam jiwa kita itu ketakutan, kekhawatiran, minder, gak percaya sama diri. Dan ada dalam pikiran saya, kalau saya mati suatu saat kemana? Hidup di dunia itu cuma sementara. Kita gak pernah tahu nanti malam kita masih ada apa enggak. Makanya hidup itu adalah kesempatan. Dan saya bersyukur dan terima kasih sama Tuhan. Di usia saya 58 tahun, Tuhan masih memberikan saya kesempatan untuk saya kembali ke jalan yang benar. Saya mau kesaksian dikit sebelum saya bagi firman. Saya dari 11 bersaudara, saya adalah anak paling kecil dari 6 laki-laki, 5 perempuan.
Saya berasal dari Surabaya. Kebenaran papa saya beragama Buddha. Jadi waktu saya kecil, saya kalau suruh ikut berdoa ya saya berdoa aja karena nggak ngerti. Secara jasmani, saya tahu saya adalah laki-laki. Tapi secara kejiwaan, saya mempunyai jiwa perempuan. Saya suka masak, saya suka menjahit, saya suka main boneka. Itu tanpa saya sadarin. Dan saya nggak ngerti waktu itu. Dan saya kalau bergaul dengan perempuan saya merasa nyaman. Daripada saya bergaul dengan laki-laki. Kalau dekat dengan laki ada perasaan saya itu perempuan bukan laki-laki. Tapi secara jasmani saya adalah laki-laki. Jiwa itu lama-lama mengikutin. Dan waktu saya sekolah, saya paling bingung kalau jam istirahat. Karena kalau jam istirahat, mereka bergaulnya laki sama laki, perempuan sama perempuan. Saya lebih suka menyendiri. Bayangin anak masih kecil, udah merenungi nasib. Saya rasa di tempat ini gak ada ya, yang merenungi nasib ya. Jangan contoh dengan identitas palsu saya. Saya sekolah sampai kelas 4 SD. Saya udah tidak mau sekolah lagi. Karena kalau saya sekolah, saya suka dilecehkan sama teman-teman. Sering diomongin saya tuh. Karena jalan saya ini sudah kayak perempuan. Kalau laki-laki kan jalannya kan gagah. Jadi jalan saya itu udah melambai. Dan saya kalau dibully, saya suka sedih. Kenapa ya saya tuh suka dibully? Meskipun saya dulu sekolahnya sekolah Kristen, tapi saya belum mengenal Tuhan. Tuhan masih ada di luar, belum masuk dalam diri saya. Habis saya nggak sekolah, akhirnya saya ngambil sekolah kecantikan selama 1 tahun. Dan di situ akhirnya saya bisa buka salon sendiri dan saya bisa mendapatkan uang dari mereka yang datang ke salon saya. Dan saya bisa beli sesuatu, bisa beli baju, beli tas, beli sepatu, tapi yang saya beli itu semuanya itu perempuan. Waktu itu papa saya nggak tahu, tapi suatu saat papa saya melihat di lemari saya itu ada pakaian perempuan. Saya kalau pakai pakaian perempuan saya nggak berani di rumah. Saya ke tetangga rumah, saya bawa baju perempuan itu, saya bawa wignya. Udah itu di rumah teman, tetangga, saya bisa pakai baju perempuan, saya suka ngaca. Oh ternyata kalau saya jadi perempuan saya cantik. Dan waktu itu papa saya pernah lihat di lemari ada baju perempuan, wow saya dipukulin habis. Jadi dari kecil saya itu udah kenyang dipukulin sama papa saya. Mau ada batu, mau ada kayu, mau ada apa dipukulin ke saya. Saya bilang meskipun saya dipukulin sampai mati, saya gak bisa berubah. Pas saya berusaha untuk saya itu menjadi anak laki-laki. Saya dibawa ke dokter kelamin, saya disuntik hormon laki-laki. Kalau minum obat itu harus di depan papa saya. Takut obat itu saya buang. Saya dibawa ke kelenteng, di situ saya dicampukin dengan bunga sedep malam. Tahu kan bunga sedep malam? Yang panjang-panjang, ada 10 tangkai dipukulin ke punggung saya. Katanya saya kemasukan setan. Pulang dari kelenteng, rambut saya dicukur, di tukang cukur. Di bawah pohon. Zaman dulu tukang cukurnya kan pakai begini. Digundul rambut saya. Itu adalah usaha papa saya biar saya menjadi laki-laki. Ternyata didik anak itu susah. Karena dari 11 orang itu pasti sifatnya berbeda. Saya adalah orang yang perasa. Gampang nangis saya itu. Coba kalau waktu itu papa saya tidak dengan
keinginannya dia, dengan cara-caranya dia. Mungkin dia mengasihi saya dari hati ke hati. Mungkin saya juga tidak akan menjadi begini. Itu pemikiran saya ya. Jadi setelah saya bertobat, saya baru tahu saya itu adalah fatherless, kehilangan sosok seorang ayah. Ternyata LGBT itu lelaki gemulai berwajah tampan. Tapi saya percaya di tempat ini nggak ada. Ada di tempat lain. Amin. Usia 16 tahun saya udah mulai pakai, usia 14, 15 saya udah mulai pakai baju perempuan. Usia 16 tahun saya udah pacaran dengan laki-laki. Tadinya dia nggak tahu kalau saya adalah laki-laki karena saya udah pakai rok. Tapi apapun yang ditutupin lama-lama juga akan ketahuan. Ada yang bilang, lu jalan sama siapa lu? Itu kan laki bukan perempuan. Namanya laki-laki digituin pasti malu. Jadi dia pergi tanpa kata. Wow, disitulah saya itu kecewa dengan diri saya. Yang namanya luka dalam diri saya. Akhirnya saya ngambil jalan pintas. Kalau jalan pintas, jalan tol ya. Saya ngambil jalan tol kemana? Ke neraka. Saya bunuh diri. Minum bedak Doris. Yang punya anjing pasti tahu ya, bedak Doris ya. Itu saya minum 2 gelas, saya nggak sadarkan diri. Berarti Tuhan itu masih punya rencana dalam hidup saya. Kalau dulu saya nggak tahu rencana hidup saya itu kemana, nggak tahu. Ibaratnya kayak burung terbang itu nggak tahu terbang kemana, nggak ada tujuan. Tapi setelah tahun 2018 tuh Tuhan udah pulihkan hidup saya. Saya udah tahu tujuan hidup saya itu kemana. Makanya kalau saya setiap kali saya lihat video saya itu, saya menonton itu udah berulang-ulang kali. Ada mungkin udah 150 kali. Wow, Tuhan itu dahsyat ya. Tuhan bisa memulihkan saya. Bayangin 40 tahun saya jadi perempuan. Kalau orang bilang udah kasep, mau ngapain lu? Lu juga udah pelayanan di tempatnya Pak Gilbert sebagai pendoa syafaat. Bentar lagi juga lu mati, ngapain lu mesti bertobat? Tapi itulah firman. Firman itu kalau udah hidup dalam diri kita, wow. Saya punya kerinduan. Untuk apa? Tuhan pulihkan hidup saya. Harus mempunyai hati, rindu. Harus mempunyai cinta mula-mula. Tapi itu semua adalah perjuangan. Itu adalah proses ya. Enggak gampang untuk memulihkan hati yang sudah rusak. Jiwa yang sudah rusak yang puluhan tahun. Bayangin dari kecil sampai usia saya. Sampai tahun 2011 ya. Jiwa saya sudah dirusak sama iblis. Berapa puluh tahun itu. Hidup dari bulan ke bulan, tahun ke tahun. Hidup saya itu selalu kecewa. Hidup saya selalu minder, ketakutan, kekhawatiran itu selalu ada. Meskipun uang itu menggang, tapi gak ada kedamaian, gak ada sukacita. Ternyata kedamaian dan sukacita itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hanya Dia yang bisa memberikan kita damai sejahtera dan sukacita. Tapi asal kita mau setia, kita mau taat sama Tuhan. Kita mau diproses, kita mau dibentuk, kita mau bayar harga. Kadang di saat kita diproses kita gak pernah tahu ujungnya itu kemana. Ikut aja. Yang namanya dibentuk itu emang gak enak. Tuhan proses hidup saya itu dari 2011 sampai 2018. Saya sudah tidak melakukan dosa lagi. Dan saya gak kapok-kapok pacaran lagi sama laki-laki. Bagi saya laki-laki itu patah tumbuh hilang berganti. Dan saya gak kapok-kapok. Jadi bagi saya
kayaknya hati ini udah bolak-balik ya. Disakitin, dilukain, nangis, ntar balik lagi. Balik lagi. Bandel saya orangnya. Susah dikasih tahu. Itulah kalau orang keras hati ya. Namanya keras hati. Yang dicari sama dia itu bukan kebenaran, tapi yang dicari dia itu pembenaran diri. Dulu saya selalu menyalahkan Tuhan. Tuhan kenapa sih? Tuhan ngasih saya begini. Kalau saya lihat saya itu cantik, suara saya juga suaranya perempuan, kulit saya putih. Tapi mungkin caranya Tuhan itu saya harus operasi menjadi perempuan. Itu adalah pembenaran diri yang salah. Karena pembenaran diri itu adalah roh dari iblis. Sama roh mengasihi diri. Saya dulu suka mengasihi diri saya. Tapi setelah saya belajar, saya dekat sama Tuhan. Makin hari Tuhan itu singkapkan. Tuh kamu dulu kayak begini, tuh kamu dulu kayak begini. Tuhan tunjukkan. Ternyata benar ya Tuhan. Setelah kita dipindahkan dari tempat yang gelap, tempat dosa. Tapi Tuhan pindahkan ke tempat yang terang. Kita baru menyadarin, oh iya gue dulu di tempat yang ini. Wah puji Tuhan. Saya bisa berpindah. Karena apa? Saya mau lakukan bagian saya. Kalau kita mau lakukan bagian kita, Tuhan juga akan lakukan bagiannya. Jadi kita harus sepakat, selaras dengan firman Tuhan. Kalau kita nggak selaras, sepakat dengan firman Tuhan, nggak bisa. Harus punya kesadaran diri saya, oh iya, jalan hidup saya itu salah. Jadi saya harus berbalik lagi. Mencari apa? Mencari kebenaran. Karena hanya kebenaran itu yang akan memerdekakan hidup saya. Amin. Usia 18 tahun. Wah udah jam berapa ini ya? Usia 18 tahun saya sudah operasi payudara. Usia 18 tahun saya dipasangin implan payudara. Dan usia 21 tahun saya operasi kelamin. Dan saya sudah menjadi perempuan, udah total. Jadi kalau saya ngaca, wah sekarang gue udah jadi perempuan. Teman-teman saya semuanya rata-rata perempuan. Saya gak pernah bergaul di jalanan, gak pernah. Dan usia 24 tahun saya nikah dengan satu laki-laki normal. Dia pernah nikah, dia cerai, punya anak. Usia 3 tahun, akhirnya anaknya usia 3 tahun waktu itu. Dia cerai, akhirnya dia nikahin saya setelah jalan 10 bulan. Tadinya dia gak tahu identitas diri saya. Setelah 3 bulan saya kasih tahu. Saya dulu adalah laki-laki, cuma saya sudah menjadi perempuan. Cuma saya tidak bisa memberikan anak, itu aja. Tapi ternyata namanya dosa. Namanya iblis. Iblis itu kalau kita punya dosa satu, dia akan nambah dosa lagi. Ibaratnya lu kalau belum paket gue gak akan berhenti kata iblis. Jadi lu mesti ngambil paket. Karena apa? Hidupnya penuh dengan kebohongan, jadi gak ada rasa puas. Perkawinan saya cuma 2 tahun. Bukan suami saya yang ninggalin saya, tapi saya yang ninggalin dia. Saya selingkuh dengan laki-laki lain yang lebih cakep, yang lebih kaya. Dan waktu saya nikah pun saya di catatan sipil. Dan waktu saya nikah teman-teman saya pada bisik-bisik. Wah kita aja yang perempuan belum kawin loh. Punya pacar juga belum. Dia yang palsu udah kawin duluan. Itu adalah kebanggaan diri saya. Saya mikir gini-gini gua palsu kan gua laku duluan daripada lu yang asli. Itu ada kebanggaan diri, itu adalah pembenaran diri yang salah. Perkawinan saya gak lama cuma 2 tahun, ternyata ama yang baru pun akhirnya dia ninggalin saya. Di situ saya kecewa lagi. Saya bunuh diri lagi untuk kedua kalinya. Saya minum Baygon. Saya pikir wah banyak nih yang minum Baygon yang pada mati. Saya juga pasti akan mati. Ternyata enggak. Ternyata Tuhan itu punya rencana dalam hidup saya.
Kalau saya mati, ceritanya udah gak ada namanya Jonathan lagi. Dari Surabaya saya pindah ke Bandung. Dari Bandung saya pindah ke Amerika 2 tahun. Dari Amerika saya balik lagi ke Indonesia. Dan saya di situ menemukan teman-teman yang baru. Dan teman-teman saya rata-rata mereka beragama Islam. Di sini saya kesaksian bukan menjelekkan agama Islam. Tapi saya pernah berada di tempat itu selama 12 tahun. Saya pernah umroh 3 kali. Tahun 95, 96. Terakhir 2004, di tahun 2001 sampai 2005 saya pakai hijab. Sholat saya lakukan 5 waktu, nggak pernah enggak. Tapi yang saya cari itu apa? Kebenaran. Saya tidak menemukan itu, tidak menemukan kebenaran. Segalanya insya Allah, katanya mudah-mudahan. Enggak pasti, saya enggak mau dalam hidup ini enggak pasti, saya maunya yang pasti. Kalau ikut Tuhan itu pasti, janjinya ya dan amin, amin. Saya enggak mau yang mudah-mudahan. Saya mau ikut Tuhan itu Tuhan memberikan saya damai sejahtera. Ada sukacita dalam diri saya. Tapi kita harus lakukan bagian kita. Kita harus buang sampah-sampah yang ada dalam diri kita. Dan kita berjanji sama Tuhan di Matius 6:33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya mencari, harus ada tindakan. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Jadi kalau kita dengar firman harus kita lakukan. Jangan cuma didengerin aja. Contoh kalau kita mau ke Bandung, kita cuma ngomong gua mau ke Bandung. Tapi kalau nggak ada tindakan nyampe nggak ke Bandung? Nggak nyampe. Sama juga dengan iman. Kan ada 10 perintah larangan Tuhan kan? Ya kan kita harus lakukan itu. Ya emang susah. Untuk mengampunin orang itu susah. Tapi saya belajar. Jatuh bangun. Itu yang namanya proses. Bukan protes. Kalau kita mau diproses sama Tuhan, wow. Dahsyat banget. Bayangin saya sekolah sampai kelas 4 SD. Dulu saya adalah orang yang pendiam, gak bisa ngomong. Tapi kenapa saya bisa berdiri di sini? Itu karena siapa? Itu karena Tuhan Yesus Kristus. Karena ada roh Tuhan dalam diri saya. Karena saya percaya roh yang ada dalam diri saya itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Udah gak ada ketakutan, kekhawatiran lagi itu udah gak ada lagi. Makanya tadi itu video itu adalah identitas lama saya. Manusia lama saya. Yang sekarang harus menjadi manusia yang baru. Dan kita di sini juga harus menjadi manusia yang baru. Meninggalkan yang lama. Segalanya serba pengen baru. Kita mau gak hidup kita hidup yang baru. Menjadi manusia yang baru. Karakter yang baru seperti Tuhan Yesus Kristus. Harus. Jangan jadi anak Tuhan itu yang jatuh bangun terus. Dari tahun ke tahun hidupnya kita begini terus. Kita harus jadi saksinya Tuhan. Bukan Jonathan aja, kita semua harus jadi saksinya Tuhan. Karena di saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, wow, Tuhan akan menuntun kita lebih tinggi lagi. Demikian juga dengan kehidupan saya. Karena saya sudah membuang sampah semuanya. Dosa bagi saya itu udah banyak, udah paket. Saya dari laki-laki menjadi perempuan, saya bunuh diri 2 kali, saya masuk Islam 12 tahun, saya masuk dalam dunia prostitusi kelas atas. Dan mereka tidak tahu identitas diri saya. Okkultisme, percaya sama ramalan, sama dukun. Suruh makan bunga apapun saya makan. Cuma bunga deposito aja yang gak saya makan. Narkoba. Kalau saya kesaksian semuanya itu banyak banget. Dari prostitusi, narkoba, okkultisme. Banyak banget. Tapi saya ambil intinya semuanya itu adalah identitas diri yang dari Kristus. Itu apa? Itu adalah diri kita
2019 saya operasi angkat implan payudara saya waktu 2019. Ternyata saya nggak puas setelah implan itu keluar. Tadi videonya kan ada. Kemarin bulan Februari setelah 4 tahun, saya operasi lagi untuk kedua kalinya di Bangkok selama 10 hari. Karena yang dulu implan cuma implan aja yang keluar. Tapi karena implan itu sudah 40 tahun, jadi nggak bisa rata. Itu adalah pergumulan saya selama 4 tahun. Jadi waktu kalau saya pelayanan, saya selalu pakai kemeja yang kombor-kombor. Karena kalau saya pakai yang ngepres-ngepres itu kelihatan. Kalau pakai kaos, saya juga pakai kaos yang warna hitam yang nggak kelihatan. Tapi hari ini setelah kemarin saya operasi, wow, itu juga penuh perjuangan. Bayangin usia 63 tahun saya harus operasi. Operasi dari jam 2 siang sampai setengah 8 malam saya baru keluar dari kamar operasi. Dan hari ini saya happy banget. Karena apa? Payudara saya ini sekarang udah rata. Udah kayak laki-laki. Lagi kemarin tuh masih ada gundukannya Pak Stephen. Tapi kali ini saya udah berani kalau berenang buka baju. Karena payudara saya tuh sama. Payudara laki-laki. Tapi itu semuanya perlu proses. Karena saya tahu Tuhan memulihkan saya secara bertahap. Dan nanti masih ada kesaksian lagi nanti kalau udah kejadian. Tunggu tanggal mainnya. Saya selalu berdoa sama Tuhan, Tuhan saya pengen ini Tuhan. Saya menunggu. Mau setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, akhirnya kemarin terjadi. Dan waktu saya menemukan dokter, saya juga gak ada biaya, tapi Tuhan kirim. Biaya-biaya banyak yang salurin berkat untuk saya. Wah, puji Tuhan. Tuhan begitu baik dalam hidup saya. Makanya saya gak mau mempermalukan Tuhan. Saya harus memuliakan namanya. Saya berhutang sama Tuhan. Saya mau menjadi saksinya Tuhan. Menyampaikan kebenaran. Biar semua orang itu tahu kebenaran. Kebenaran itu mahal. Dan dari tahun 2018 saya kalau ke toilet sudah ke toilet laki-laki. Kalau di mall. Gak pernah saya masuk ke toilet perempuan. Banyak ya ayat-ayat waktu Tuhan pulihkan saya itu. Di sini di Yakobus 5:16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itu waktu itu saya masih pelayanan. Sekitar tahun 2017 saya dapat ayat emas itu. Saya waktu itu masih pakai baju perempuan. Dan ayat ini selalu mengingatkan saya. Lu belum jadi orang yang benar lu. Lu masih pakai baju perempuan. Di tahun 2018 saya dapat ayat emas lagi di Yakobus 2:17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Di Yohanes 14 ayat 6 kata Yesus padanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Wow, ayat-ayat ini benar-benar hidup dalam diri saya selama 7 tahun. Karena apa? Jiwa saya sudah pulih. Makanya kalau jiwa masih belum pulih, orang mau bertobat, pasti dia akan balik-balik lagi. Pertobatnya paling 2-3 bulan, 6 bulan pasti balik lagi. Makanya pertobatan itu perlu proses. Jiwanya dulu dipulihkan. Karena apa? Kalau jiwa sudah pulih, firman itu akan masuk ke dalam diri kita. Firman itu akan hidup. Otomatis kalau dalamnya udah pulih, otomatis luarnya juga akan mengikuti lagi. Amin. Keselamatan itu mahal enggak?
Mahal ya. Oh iya, saya ada bawa buku. Sorry. Nanti boleh dibagikan ya. Buku ini gratis. Untuk keselamatan boleh dibaca. Buku ini bagus banget. Setiap kita pengen hidup kita diselamatkan. Tapi namanya keselamatan itu nggak langsung selamat. Kenapa keselamatan itu mahal? Karena apa? Karena Tuhan itu pencipta dunia dan segala isinya. Dan Dia mau bayar harga datang ke dunia. Dia rela disiksa, disalib untuk menebus kita dari dosa-dosa. Dan sudah dibayar lunas, kata Tuhan. Oh, Tuhan itu dahsyat ya, kita itu sudah dibayar lunas loh. Makanya saya merasa berhutang sama Tuhan. Kalau saya ingat dosa-dosa saya. Makanya kalau mau ikut Tuhan, kita harus mau bayar harga. Mau pikul salib, mau dibentuk, mau diproses, bukan protes. Makanya jangan jadi orang Kristen yang sekedar berstatus seperti status di KTP. Kristen tanpa pertobatan. Kristen tanpa penebusan. Dan Kristen tanpa pemulihan. Firman itu mahal enggak? Mahal firman itu. Karena saya ngalamin sendiri. Firman itu adalah Tuhan. Firman itu adalah kebenaran. Firman itu adalah kedalaman hati. Hati kita untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Firman adalah perintah untuk menyenangkan hati Tuhan. Contoh, kalau kita bekerja di suatu perusahaan, kita pengen menyenangkan hati bosnya enggak? Kalau kita pengen menyenangkan hati bosnya, berarti kita ngikutin perintah-perintahnya enggak? Lu kalau masuk jam sekian, pulang jam sekian, jam makan sekian. Lama-lama kalau bosnya lihat, ih anak ini rajin ya. Kantor buka jam 8, jam 8 kurang dia udah nongol. Bosnya akan pasti seneng. Pasti akan naik gaji enggak nanti dia? Pasti. Demikian juga dengan Tuhan. Makanya kalau perintah Tuhan kita lakukan, pasti janji Tuhan akan ditepatin. Firman bukan informasi, tapi firman adalah kehidupan yang bisa merubah kehidupanmu dari nothing menjadi something. Dari sesuatu yang kamu bukan siapa-siapa. Sama dengan hidup saya dulu itu siapa sih? Saya enggak dipandang orang dulu. Tapi setelah saya ikut Tuhan, orang tuh mandang saya. Saudara-saudara saya tuh sekarang lihat saya. Dulu saudara saya nggak peduli sama saya. Sekarang sejak saya ikut Tuhan, wah mereka lihat saya di YouTube. Wah kalau saya datang ke Surabaya, wah saya diajak makan, diajak kemana-mana. Ibaratnya kita itu jadi anak raja sekarang kalau ikut Tuhan. Kalau datang ke gereja, wah disambut nih sama hamba Tuhan. Wow, saya itu bangga banget saya itu ikut Tuhan. Karena apa? Wah, Tuhan kita itu dahsyat banget. Karena apa? Saya udah gak ada sampah lagi dalam diri saya. Meskipun sekarang orang kadang manggil saya manggil Bu. Bagi saya gak masalah. Saya gak ada luka, gak ada kepahitan lagi. Karena luka kepahitan bagi saya sudah selesai. Itu adalah yang dulu. Bukan yang sekarang. Karena saya sudah berpindah dari tempat gelap ke pindah tempat yang terang. Jadi karakter kita juga harus berpindah. Jangan kita udah pindah tapi karakter kita masih sama. Ibaratnya kita udah ke gereja tiap hari. Udah pelayanan di gereja. Tapi karakter kita masih karakter sama seperti yang dulu lagi. Seperti manusia lama lagi. Masih kekhawatiran, masih ketakutan. Masih ngomongin orang, masih tidak bisa mengampunin orang. Apa bedanya kita dengan orang yang di luar sana? Sama kan? Kalau kita jadi anak Tuhan kita harus berubah. Kita harus menjadi berkat untuk orang lain.
kita harus menjadi saksi untuk orang lain. Oh iya ya, lu sekarang tuh udah beda loh. Amin. Ingat, kita itu punya Roh Kudus yang memberi kita itu kekuatan dan kemampuan. Kalau nggak ada Roh Kudus, kita itu nggak akan mampu. Sama dengan diri saya, karena ada Roh Tuhan dalam diri saya. Roh yang ada dalam diri kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Kan ada lagunya, Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu, kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku. Mari kita nyanyi. Penolongku diutus Bapakku, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Saya setiap nyanyi lagu ini, saya menangis. Roh Kudus itu begitu lembut. Makanya roh kita itu perlu dicas. Biar roh kita itu gak mati. Kalau roh kita mati, di saat kita meninggal, kita udah pasti tahu kan tujuannya kemana? Kita tiap hari Minggu ke gereja itu perlunya diapain sih? Perlunya dicas. Kita dengar firman, kita lakukan. HP aja perlu dicas gak? Perlu kan dicas kan? Biar hidup kan? Biar gak error. Gimana dengan diri kita? Roh kita jangan menjadi roh yang mati. Anak-anak Tuhan itu rohnya itu harus hidup. Karena di saat roh kita hidup, wow. Kita bisa menyembah dan memuji Tuhan dengan hancur hati. Makanya biar roh kita hidup kita perlu dicas. Biar roh kita hidup kita harus sepakat, selaras dan menerima firman Tuhan. Dan melakukan agar firman itu hidup dan menjadi benih. Berakar, bertumbuh, berbuah dan hidup kita jadi berkat. Di saat roh kita hidup, pujian, penyembahan dan firman membuat hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat dan kita semakin mengerti kehendaknya. Multimedia bisa ditayangin PowerPoint-nya. Ya, kita belajar ya dari firman ya. Manusia lama dan manusia baru. Efesus 4:17 ayat 32. Jadi kita bergantian ya bacanya ya. Saya yang ganjil, yang genap jemaat ya. Mari kita sama-sama belajar. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ayat 18 ya. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus.
23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dua lima, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Dua tujuh, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Satu, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Kenapa temanya saya kasih tema Reborn My True Identity? Kelahiran kembali, identitas asliku, ya kan? Kita harus berbalik lagi ke identitas yang dari Tuhan Yesus Kristus. Di Yohanes 8 ayat 31 sama 32, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kita mau gak jadi murid-muridnya Tuhan. Dan 32-nya, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Di Yohanes 3 ayat 3, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Di sini saya berbicara bukan Jonathan aja, bukan LGBT aja. Kita semua harus dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali itu apa sih? Ya maksudnya dari manusia lama menjadi manusia yang baru. Kita harus meninggalkan semuanya yang lama-lama. Kadang dalam hidup ini kita semuanya pengen yang baru ya. Pengen rumah baru, baju baru. Asal jangan istri baru, suami baru ya. Segalanya serba pengen baru. Tahun baru. Wah, tahun baru kemana nih? Tapi kita mau gak hidup baru? Hidup baru itu apa ya? Menjadi manusia yang baru. Jadi karakter kita itu karakter yang baru. Bukan karakter yang dulu lagi. Ciri-ciri manusia lama bisa ditayangkan. Hati yang dekil. Apa itu hati yang dekil? Mungkin akan saya percepat ya. Keras kepala. Kalau saya di sini catatan saya itu keras kepala, tidak mau menurut nasihat yang benar. Menuntut Tuhan melakukan apa yang kita inginkan. Itu hati yang dekil. Yang kedua, menyerah pada hawa nafsu. Tidak bisa menahan hawa nafsu dalam segala kehidupan. Berpikir, berfantasi, berhubungan dengan seks. Tidak bisa menahan nafsu, contohnya kalau pengen beli tas yang mahal. Wah gak punya duit nih. Gimana caranya ya gue bisa beli tas itu ya. Akhirnya ngutang. Itu namanya tidak bisa menahan hawa nafsu. Menyerah pada hawa nafsu, tidak bisa menahan hawa nafsu dalam segala kehidupan, berpikiran, berfantasi, berhubungan dengan seks. Yang ketiga, serakah dalam kecemaran, menginginkan sesuatu yang lebih, tidak peduli cara memperolehnya. Tidak pernah merasa puas dengan yang sudah dicapai. Itu juga kekotoran, kenajisan, percabulan, kecemaran itu juga muslihat iblis. Angka Romawi 2, tinggalkan manusia lama, kenakan manusia baru. Kesatu,
Perubahan dalam Kristus itu apa? Yang kedua dengan cara belajar mengenal Kristus. Mendengar, menerima, dan menurut kebenaran. Itu apa? Bersedia dibentuk dan diproses. Meresponin firman Tuhan. Mau pikul salib dan berani bayar harga. Baca firman Tuhan, merenungkan dan berdoa. Milikin pergaulan dan komunitas yang benar dan membangun iman kita makin mengenal Tuhan. Yang B, menanggalkan manusia lama itu apa? Membenci kejahatan, roh mengasihi diri, roh pembenaran, rendah diri, selalu fokus dengan yang kurang. Jadi banyak hal menanggalkan manusia lama itu apa? Yang dulunya suka kawin cerai, LGBT, seks bebas, perselingkuhan, kepahitan, ketakutan, kekhawatiran, okultisme, penyembahan berhala, kemabukan, narkoba, kesombongan, amarah, dendam, iri hati, pelit, kebohongan yang diulang-ulang lama-lama menjadi kebenaran palsu yang kita percaya. Itu dulu saya lakukan. Jadi ini semua ini adalah manusia lama. Makanya saya bisa tahu. Yang C, mengenalkan manusia baru itu apa? Kita harus mempunyai kasih. Kita menjadi orang itu harus sabar, harus murah hati, kita harus setia, ada kebaikan sesama teman, ada sukacita, damai sejahtera, menjadi dampak terang buat orang sekitar kita dan menjadi saksinya Kristus. Romawi 3, manusia baru ciri-cirinya berkata benar, tidak kotor tetapi membangun. Rendah hati, tidak sombong akan kelebihan. Membangun karakter serupa dengan Kristus. Membangun karakter kita menjadi orang yang benar. Membangun karakter ilahi hidup serupa dengan Kristus. Damai sejahtera dan sukacita. Mengasihi, memberkatin dan jadi berkat. Yang kedua, boleh marah tetapi hanya tidak berdosa mengucapkan kata-kata kebun binatang, ringan tangan. Saya pernah melayani salah satu teman saya punya om. Dia orang kaya. Dia itu jemaatnya Pak Gilbert juga. Jadi kalau lagi datang ke ibadah, itu yang datang itu banyak. Banyak dayang-dayangnya, banyak susternya. Susternya itu ada 3 karena dia stroke. Jadi kalau keluar dari mobil tuh mesti digendong. Jadi mesti 2-3 orang tuh yang gendong gitu. Jadi tiap hari di mobil tuh yang dia dengerin tuh lagu-lagu pujian, penyembahan-penyembahan, CD-CD apa semua dia punya, khotbah-khotbah dia semua. Tapi ada hal satu yang tidak bisa dia lepaskan itu apa? Dia masih punya kepahitan dan masih punya luka dalam dirinya. Karena apa? Kalau saya lihat kalau dia marah sama susternya, dia suka turun tangan. Suster tiba-tiba dikeplak itu, pernah di depan saya. Udah itu kalau marah semuanya keluar kebun binatang. Pernah sekali saya tegur, saya bilang, Om gak boleh Om marah-marah gitu. Om tiap hari udah dengerin pujian-pujian, udah dengerin khotbah-khotbahnya Pak Gilbert, kenapa tangannya masih begitu Om? Tangan itu untuk memberkatin orang Om. Mulut itu untuk berkata yang benar. Om gimana kalau suatu saat nanti mulut Om sudah tidak bisa ngomong lagi. Tangannya sudah tidak bisa gerak lagi gimana? Sekarang kakinya yang sudah tidak bisa gerak. Saya gituin. Seminggu kemudian dia meninggal. Waktu saya melihat dia di peti mati, saya bilang Om, saya pernah ingat kan, saya pernah ngomongkan sama Om, kalau suatu saat Om udah gak bisa ngomong lagi gimana? Kalau tangan Om udah tidak bisa bergerak gimana? Dan saat ini dia ngalamin kan, dia udah mati. Udah gak bisa gerak lagi mulutnya. Tangannya juga udah gak bisa ngapa-ngapain. Makanya hidup itu adalah kesempatan. Apalagi kalau orang sudah sakit. Kadang yang gak sakit aja kadang bisa langsung mati, kena jantung. Apalagi yang sudah sakit-sakitan. Itu adalah kesempatan kedua loh bagi Tuhan. Untuk dia itu berubah. Kalau dia tidak mau berubah itu adalah pilihan hidupnya dia. Yang konseling sama saya itu juga banyak.
Mereka dari lesbian, dari gay. Cuma kadang saya suka sedih karena apa? Mereka itu masih setengah hati. Masih belum mau diproses benar-benar. Jadi masih mau melakukan dosa, tapi masih mau ikut Tuhan. Enggak bisa, kalau mau ikut Tuhan harus benar-benar ikut Tuhan. Makanya saya dibilangin sama temen, lu gila ya? Emang gua gila, kalau ikut Tuhan itu harus gila. Kalau enggak gila enggak bakalan gua bisa pulih. Bayangin gua udah 40 tahun jadi perempuan, KTP saya 40, baju-baju saya, ponakan saya aja ada 40. Cucu saya itu ada 60. Mereka taunya saya adalah perempuan. Kalau orang bilang saya itu gila, ya saya gila. Saya gila kebenaran, makanya Tuhan pulihkan. Kalau lu nggak gila benar, nggak mungkin Tuhan pulihkan. Karena harus punya kerinduan. Tuhan pulihkan hidup saya Tuhan, pulihkan Tuhan. Pasti janjinya Tuhan itu akan ditepatin, amin. Yang saya jangan memberi kesempatan kepada iblis, sadar berjaga-jaga, iblis selalu cari celah untuk menjatuhkan kita lagi. Yang ketiga, tidak mencuri tetapi bekerja untuk menolong. Yang terakhir, pemain musik boleh maju ke depan. Yang manusia baru, tidak negatif, tidak baperan, kepo, tidak netral, tidak mencuri, tidak berdusta. Positif, bekerja untuk dapat memberi dan berbicara untuk jadi berkat. Ingat, tubuh kita adalah bait Allah, bukan milik kita sendiri. Ketika kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka roh Allah diam di dalam kita. Karena itu kita harus hidup di dalam roh. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk pimpinan-Mu dari awal sampai akhir. Dan hamba telah sampaikan isi hati-Mu. Dan firman yang telah keluar tidak akan kembali dengan sia-sia. Iman kami makin dikuatkan dan kami bersyukur. Kiranya iman kami makin naik dan bukan turun. Menjadi kepala bukan ekor. Ajarilah kami dan beri kemampuan untuk melepaskan manusia lama dan sampah-sampah masa lalu kami. Agar hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.